Lampu koridor rumah sakit berkedip sekali, lalu mati setengah detik. Tanganku masih menggenggam map rekam medis saat langkah di belakangku berhenti mendadak. Ada sesuatu yang salah, dan tubuhku merasakannya lebih cepat dari pikiranku. Udara terasa lebih berat. Aku berdiri sendiri, belum siap, dengan nama suamiku tercetak jelas di kertas itu. Di seberang meja, seorang petugas rumah sakit menunduk terlalu lama, seolah menimbang sesuatu yang tak boleh diucapkan. Kekuasaan ada di tangannya. Informasi yang bisa mengubah hidupku, sementara aku telanjang oleh ketidaktahuan. Lalu hening. Satu tarikan napas. 1 detik tanpa bunyi. Matanya terangkat, dan bibirnya bergerak tanpa suara yang ingin kudengar. Sejak detik itu, aku tahu hidup kami bukan lagi milik kami. Jantungku melambat, lalu jatuh. Dinjan Menjeler menetap. Jika firasat bisa berteriak, inilah suaranya. Pernahkah kamu berdiri di tempat aman, lalu sadar semuanya sudah runtuh? Lampu neon berdengung pelan di atas kepala, seperti serangga yang terjebak di antara sadar dan mati. Aku berhenti berjalan. Nafasku tertahan tanpa perintah. Ada sesuatu yang tertinggal di belakang langkahku, bukan suara, bukan bayangan, melainkan rasa yang menempel di tengkuk. Aku menarik napas, memaksa bahu turun, lalu melangkah lagi. Koridor rumah sakit ini terlalu panjang untuk jam segini. Lantainya mengilap, dingin, memantulkan cahaya pucat yang membuat wajah orang tampak asing. Bau antiseptik menusuk, bersih namun memicu mual. Di tangan kananku, map putih itu terasa lebih berat dari seharusnya, seolah isinya bertambah setiap meter yang kutempuh. Nomor antrean berkedip di layar kecil. Aku duduk. Kursi plastik mengeluh pelan saat berat tubuhku berpindah. Aku menatap jam di pergelangan tangan, jarumnya bergerak normal, tapi waktu terasa menipis. Di seberang, meja administrasi berdiri seperti pos penjagaan. Di belakangnya, seorang petugas mengetik dengan ritme yang terlalu rapi, terlalu tenang. Nama pasien, tanyanya tanpa menatap. Aku menyebutkannya. Lidahku kering, suara keluar tipis. Ia mengangguk, jemarinya bergerak, lalu berhenti. Hanya sebentar. Cukup lama untuk membuat dadaku mengencang. Nama penanggung jawab. Aku menyebut nama suamiku. Kata-kata itu biasa, sudah ribuan kali kuucapkan. Tapi di ruangan ini, bunyinya berubah. Petugas itu mengangkat kepala. Matanya berhenti di layar. Ada jeda yang tidak tercatat di sistem. Sebentar, katanya. Ia berdiri dan berjalan ke belakang, melewati pintu setengah tertutup. Engselnya berdasat pelan. Aku sendirian lagi, ditemani dengung lampu dan batuk tertahan seseorang di ujung koridor. Aku mencoba menenangkan diri. Ini rumah sakit. Procedure. Administrasi. Tidak ada yang perlu ditakuti. Aku membuka map putih itu. Kertas-kertas tertata rapi, font tanda, kap biru. Lalu aku melihatnya. Nama suamiku tercetak di sudut kanan atas, bukan sebagai penanggung jawab, melainkan di kolom yang tidak kukenal. Ada tanda kecil di sampingnya. Bukan tanda tangan. Bukan stempel. Sebuah simbol sederhana, nyaris seperti garis miring yang disilang. Aku menutup map itu cepat-cepat, seolah tertangkap basah. Jantungku berdegup, satu-satu, terlalu jelas. Aku menoleh. Tidak ada yang memperhatikan. Tapi perasaan diawasi tumbuh seperti jamur di ruang lembab. Petugas kembali. Wajahnya sama, netral, terlatih. Ia menyerahkan selembar formulir tambahan. Isi ini, katanya. Lengkap. Formulir apa ini? Tanyaku. Tambahan, jawabnya singkat. Aku menunduk. Pertanyaan-pertanyaan biasa, kecuali satu. Riwayat hubungan dengan pihak tertentu. Kolomnya kosong, tanpa penjelasan. Aku mengangkat kepala. Maksudnya apa? Petugas itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Isi saja yang kamu tahu. Aku menulis. Tanganku sedikit bergetar. Setiap huruf terasa seperti keputusan. Aku menyelesaikannya, menyerahkan kembali. Ia memeriksa cepat, lalu menandai sesuatu dengan pulpen merah. Tanda yang sama. Garis miring berselang. Ini perlu waktu, katanya. Silakan tunggu.
Aku kembali duduk. Waktu merambat. Di sekitarku, orang-orang bergerak dengan tujuan yang jelas, mengantar, menunggu, menangis pelan. Aku merasa berbeda. Seperti berdiri di lantai yang sama, tapi berada di lapisan lain. Aku mencoba mengingat rumah. Pagi tadi, suamiku pergi lebih awal. Mensiam keningku. Mengingatkanku membawa payung. Hal-hal kecil yang membentuk rasa aman. Hans Selkeberger. Pesan darinya. Sudah sampai? Aku susul nanti. Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi. Mengepes. Akhirnya, sudah. Tidak lama kemudian, namaku dipanggil. Bukan nomor. Namaku. Aku berdiri, langkah terasa ringan tapi rapuh. Petugas yang berbeda kini menungguku, lebih tua, rambutnya disanggul rapi. Ia membawaku ke ruangan kecil di sisi koridor. Pintu ditutup perlahan. Di dalam, cahaya lebih redup. Kursi empak. Meja kayu. Tidak ada poster edukasi. Ia duduk berhadapan denganku, meletakkan map putih di antara kami. Map itu terbuka. Aku melihat simbol itu lagi, kini lebih banyak. Kami perlu klarifikasi, katanya. Tentang apa? Ia menatapku lama. Terlalu lama untuk pertanyaan sederhana. Tentang nama ini. Yariku menegang di pangkuan. Nama suami saya? Ia mengangguk pelan. Ada Kazamandata. Kesamaan dengan siapa? Ia menarik napas, lalu melepaskannya perlahan. Itu yang kami pastikan. Aku tertawa kecil. Suara yang tidak kukenal. Maksud Anda, ini salah? Ia tidak ikut tertawa. Belum tentu. Hening turun di antara kami. Aku mendengar detak jam di dinding. Aku menyadari betapa tenangnya ruangan ini, betapa terkontrol. Aku merasa seperti objek yang dipindai. Apakah ada masalah? Tanyaku. Belum, katanya. Tapi kami perlu kehati-hatian. Kehati-hatian terhadap apa? Ia menutup map, mendorongnya sedikit ke samping. Terhadap dampak? Aku ingin berdiri, ingin keluar. Tapi kakiku tidak bergerak. Dampak bagi siapa? Ia menatapku dengan tatapan yang kini berubah. Ada sesuatu di sana, bukan ancaman, melainkan peringatan. Bagi semua? Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah yang lebih lambat. Koridor terasa menyempit. Suara-suara terdengar jauh. Aku duduk lagi, menunggu tanpa tahu apa. Seorang perawat lewat, melirik map di pangkuanku, lalu menoleh cepat. Gerakan kecil. Terlalu cepat untuk kebetulan. Aku membuka map itu lagi, lebih hati-hati. Curtis Administrative. Laporan singkat. Lalu sebuah lembaran yang tidak sejajar, ujungnya sedikit keluar. Kertas internal, lebih tebal, tanpa kop. Aku ragu, lalu menariknya sedikit. Cukup untuk membaca satu baris. Aku membeku. Langkah kaki mendekat. Aku mendorong kertas itu kembali, menutup map, tepat saat bayangan jatuh di atasku. Seorang petugas berdiri di samping, tersenyum sopan. Maaf, katanya pelan. Itu belum untuk Anda? Aku mengangguk. Tenggro Kenke Kiring. Saat ia pergi, aku menatap map putih itu. Kini aku tahu. Kecurigaan itu akhirnya menemukan arah. Pintu otomatis tertutup di belakangku dengan desis pelan. Suara itu seperti garis pemisah. Sesuatu telah berubah, meski aku belum tahu apa. Langkahku melambat, bukan karena lelah, tapi karena naluri yang memerintahkan hati-hati. Aku tidak langsung pulang. Aku duduk di bangku panjang dekat jendela, berpura-pura menunggu panggilan berikutnya. Dari sini, aku bisa melihat arus orang keluar masuk. Perawat, dokter, keluarga pasien. Semuanya bergerak cepat, efisien, seperti bagian dari mesin besar yang tidak pernah berhenti. Tapi sekarang aku melihatnya berbeda. Terlalu rapi. Terlalu sinkron. Seorang perawat lewat sambil mendorong troli. Matanya melirik map putih di pangkuanku. Hanya sepersekian detik. Cukup untuk membuatku menegakkan punggung. Ia tidak berhenti, tidak menoleh lagi.
Tapi bahunya sedikit menegang saat melewatiku, seperti orang yang baru saja menyadari kehadiran sesuatu yang seharusnya tidak ada. Aku membuka ponsel, berpura-pura membaca pesan. Layar memantulkan wajahku. Phuket. Mata terlalu fokus. Aku menurunkannya lagi, menajamkan pendengaran. Ada percakapan di ujung koridor. Dua suara perempuan, tertahan. Sudah dicek? Sudah, tapi jangan di sini. Langkah kaki menjauh. Aku tidak tahu mereka membicarakanku. Tapi tubuhku bereaksi seolah iya. Aku menarik napas dalam, mencoba mengingat detail-detail kecil sejak awal. Wajah petugas yang berhenti mengetik. Senyum tipis yang tidak hangat. Simbol yang berulang. Peringatan yang disampaikan bukan dengan kata-kata, tapi dengan jeda. Aku berdiri dan berjalan ke toilet. Ruang tertutup terasa lebih aman. Cermin besar memantulkan cahaya putih. Aku mencuci tangan meski tidak perlu, menikmati suara air sebagai penutup pikiran. Saat aku mengeringkan tangan, pintu terbuka. Seorang petugas kebersihan masuk. Ia berhenti melihatku, lalu tersenyum kaku. Ramai hari ini, katanya. Ayah, jawabku. Ia mengangguk, lalu menunduk membersihkan wastafel lain. Gerakannya lambat, seperti menunggu sesuatu. Aku melangkah pergi, tapi sebelum pintu tertutup, suaranya menyusul, lebih pelan. Hati-hati, Bu. Aku berhenti. Maksudnya? Ia tidak menatapku. Banyak yang dengar. Aku keluar tanpa menunggu penjelasan. Koridor terasa lebih sempit sekarang. Setiap pintu tertutup seperti rahang. Aku duduk lagi, kali ini lebih dekat dengan pos perawat. Aku ingin melihat, memahami pola. Siapa berbicara dengan siapa? Siapa menghindar? Seorang dokter muda menghampiri meja, berbicara singkat dengan perawat senior. Mereka membuka layar, menunjuk sesuatu, lalu menutupnya cepat saat aku berdiri. Kebetulan, mungkin, tapi terlalu sering untuk diabaikan. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari suamiku. Aku otohoi. Aku menatap kata-kata itu lama. Jari-jariku ingin mengetik, tapi otakku menahan. Apa yang harus kuceritakan? Tentang simbol? Tentang bisikan? Tentang rasa diawasi yang belum bisa kubuktikan? Aku membalas singkat, hati-hati di jalan. Aku mematikan layar. Untuk pertama kalinya, aku menyimpan sesuatu darinya dengan sadar. Bukan karena tidak percaya, tapi karena takut kata-kata akan membuatnya nyata. Namaku dipanggil lagi. Kali ini oleh perawat yang sama dengan tadi. Ia mengajakku berjalan, melewati koridor yang berbeda, lebih sepi. Lampu di sini lebih redup. Dindingnya polos, tanpa penunjuk arah. Kita ke ruangan sebelah, katanya. Kenapa? Tanyaku. Lebih privat. Kata itu bergema. Ruangan kecil. Kursi 2. Tidak ada meja. Ia berdiri dekat pintu, tidak duduk. Bu, katanya, menurunkan suara. Tadi, jangan ceritakan ini ke siapa-siapa. Jangan ke berdebar. Ceritakan apa? Ia ragu. Tangganya Mirmas Ujung Seragam. Yang ibu lihat. Apa yang saya lihat? Ia menelan ludah. Nama itu. Aku menatapnya. Kenapa? Ia menggeleng pelan. Bukan wewenang saya. Kalau begitu, kenapa bilang ke saya? Ia mengangkat mata, cepat, lalu menurunkannya lagi. Karena ibu berhak waspada. Waspada terhadap siapa? Ia terdiam. Hening menekan, berat. Dari luar, terdengar troli lewat. Kehidupan berjalan normal di balik pintu ini. Terhadap sistem, katanya akhirnya. Aku tertawa kecil, tanpa humor. Sistem apa? Ia membuka pintu. Sudah, Bu. Itu saja. Aku keluar dengan langkah goyah. Kata-kata itu berputar di kepalaku. Sistem. Sesuatu yang lebih besar dari individu. Sesuatu yang bekerja dalam diam. Aku menyadari betapa rapuhnya kepercayaanku pada prosedur yang selama ini kuterima tanpa tanya. Aku duduk di mobil tanpa menyalakan mesin. Parker on basement Dinjen lembab. Aku membuka map putih itu lagi, kali ini dengan tangan mantap. Aku membaca setiap baris,
Setiap kode. Ada singkatan yang tidak kukenal. Angka-angka yang tidak berurutan. Aku memotretnya dengan ponsel, lalu menyimpannya di folder tersembunyi. Suamiku tiba beberapa menit kemudian. Ia membuka pintu, tersenyum lega. Lama ya, katanya. Ayah, jawabku. Ia bertanya hal-hal biasa. Aku menjawab secukupnya. Aku mengamati wajahnya saat ia berbicara, mencari tanda yang belum pernah kulihat. Tidak ada. Hanya kelelahan, perhatian, kebiasaan. Itu yang membuat dadaku semakin sesak. Di rumah malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku menunggu suamiku terlelap, lalu membuka kembali foto-foto itu. Aku mencari arti singkatan-singkatan tersebut di internet, tapi hasilnya samar. Beberapa mengarah ke institusi yang tidak kukenal. Beberapa ke kasus-kasus lama yang sudah ditutup. Satu nama muncul berulang dalam pencarian lanjutan. Bukan nama suamiku. Nama lain. Mirip. Terlalu mirip. Aku mematikan layar. Di dalam gelap kamar, aku menyadari satu hal. Peringatan itu bukan untuk melindungiku dari kepanikan, tapi dari pengetahuan. Dan pengetahuan itu perlahan mengarah pada identitas yang sengaja disembunyikan. Aku terbangun sebelum alarm. Bukan karena suara, melainkan karena keheningan yang terasa salah. Di sampingku, suamiku masih tidur telentang, napasnya teratur. Aku menatap langit-langit, menghitung detik, mencoba menenangkan denyut di pelipis. Cahaya pagi menyelinap lewat celah gorden. Rumah kami tampak sama seperti kemarin, tapi rasanya berbeda. Seolah ada lapisan tipis yang terkelupas, memperlihatkan sesuatu yang belum siap kulihat. Aku bangun pelan, menahan suara lantai kayu agar tidak berderit. Di dapur, ketel air kupanaskan. Bunyi klik kompor terdengar terlalu keras. Saat air mendidih, aku membuka ponsel. Foto-foto map putih itu masih ada, tersembunyi di folder yang kuberi nama acak. Aku membukanya lagi, memperbesar satu simbol, satu singkatan. Mataku lelah, tapi pikiranku menolak berhenti. Setiap pencarian semalam berujung buntu, atau lebih buruk, mengarah ke hal-hal yang tidak ingin kukaitkan dengan suamiku. Ia masuk ke dapur sambil menguap. Bangun pagi, katanya. Ayah, jawabku. Ia menuang kopi, gerakannya otomatis. Tangannya yang dulu terasa familiar kini tampak asing. Aku memperhatikan bekas luka kecil di pergelangan yang entah sejak kapan ada. Dulu aku menganggapnya sepele. Kamu kurang tidur, katanya, menatap wajahku. Biasa, kataku. Ia mengangguk, tidak memaksa. Kami sarapan dalam diam. Suara sendok menyentuh piring. Jam dinding berdetak. Aku menyadari betapa jarangnya kami benar-benar diam seperti ini. Biasanya ada obrolan ringan, rencana hari, keluhan kecil. Kini, setiap kata terasa berisiko. Setelah ia pergi bekerja, rumah terasa terlalu besar. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, menyentuh benda-benda yang kami kumpulkan bertahun-tahun. Foto pernikahan di dinding. Senyum kami tampak jujur, polos. Aku bertanya-tanya apa yang tidak kulihat saat itu. Aku membuka lemari kerja suamiku. Tidak terkunci. Di dalam, map-map biasa, dokumen kantor, buku catatan. Aku membuka satu persatu, merasa bersalah, tapi rasa ingin tahu menekan lebih kuat. Di laci bawah, aku menemukan kotak kecil. Logam. Berat. Aku membukanya. Isinya rapi. Beberapa kartu lama, satu kartu identitas yang sudah kadaluarsa. Namanya mirip, tapi tidak sama. Wajah di foto itu sekilas menyerupai suamiku, namun dengan tatapan lebih keras. Aku menutup kotak itu cepat-cepat, jantungku berdegup liar. Siang hari, aku bertemu tetangga di depan rumah. Ia tersenyum ramah, bertanya kabar. Aku menjawab singkat. Aku menyadari betapa mudahnya kebohongan kecil keluar dari mulutku sekarang. Aku mulai terbiasa menyimpan. Malamnya, suamiku pulang lebih lambat. Ia mengatakan ada rapat mendadak. Aku mengangguk. Dulu aku tidak akan mempertanyakannya. Kini, waktu menjadi petunjuk. Ketidakhadirannya di momen-momen tertentu mulai terasa seperti pola. Kamu kenal orang bernama ini? Tanyaku tiba-tiba saat kami duduk di ruang tamu.
Aku menyebutkan nama yang kutemukan semalam dengan nada santai yang kupaksakan. Ia menoleh, alisnya sedikit terangkat. Siapa? Hanya muncul di berita lama, kataku. Ia mengangkat bahu. Tidak. Jawabannya cepat. Terlalu cepat. Aku mengangguk, pura-pura menerima. Tapi di dalam, sesuatu retak. Aku melihatnya menonton televisi, tertawa di adegan tertentu. Aku bertanya-tanya apakah tawa itu nyata. Malam semakin larut. Aku berbaring, memunggunginya. Pika Ranka Berputer. Setiap kenangan kini memiliki bayangan. Perjalanan dinas yang sering. Ponsel yang kadang dimatikan. Teman kerja yang tidak pernah kutemui. Dulu semua itu terasa wajar. Kini, semuanya berubah menjadi pertanyaan. Beberapa hari berlalu. Aku mengamati, mencatat dalam diam. Jam berapa ia pergi, jam berapa ia pulang. Dengan siapa ia berbicara? Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri, melakukan interogasi tanpa suara. Suatu sore, aku membersihkan gudang. Debut Table. Kotak-kotak lama. Di sudut, sebuah tas kecil yang jarang digunakan. Aku membukanya, berharap tidak menemukan apa-apa. Di dalam, ada dokumen terlipat. Surat-surat lama. Stempel yang sama dengan simbol di map rumah sakit. Aku duduk di lantai, tangan gemetar. Langkah kaki terdengar. Aku menoleh. Suamiku berdiri di pintu gudang. Wajahnya sulit kubaca. Kemuna Pain, Tanyanya. Bersih-bersih, jawabku. Ia menatap tas di tanganku. Henning Mengental. Aku menunggu penjelasan. Ia tidak memberikannya. Itu barang lama, katanya akhirnya. Tidak penting. Kenapa disimpan? Tanyaku. Ia menghela napas. Kamu kapik. Jangan dipikirkan. Nada suaranya lembut, menenangkan. Tapi aku merasakan sesuatu di baliknya. Bukan kemarahan. Bukan ketakutan. Kontrol. Aku mengangguk. Kami keluar dari gudang bersama, meninggalkan tas itu di tempatnya. Malam itu, aku menangis tanpa suara di kamar mandi, air mengalir menutupi isak yang tertahan. Aku mencintainya. Aku ingin mempercayainya. Tapi instingku berteriak. Aku mulai memikirkan kemungkinan terburuk. Bahwa orang yang kucintai menyimpan masa lalu yang bisa menghancurkan kami. Bahwa rumah ini dibangun di atas rahasia. Aku merasa terjebak antara bertahan dan menyangkal. Suatu pagi, sebelum ia bangun, aku mengambil tas kecil itu lagi. Aku menyelipkan satu dokumen ke dalam tas tanganku. Hanya satu. Cukup untuk memastikan aku tidak gila. Saat aku membacanya di mobil, tangan dan kakiku dingin. Nama itu, tanggal itu, cap itu. Tidak ada penjelasan. Hanya bukti konkret yang muncul begitu saja, menggantung di udara. Aku menatap kaca depan, menyadari satu hal dengan kejernihan yang menakutkan. Mulai sekarang, bertahan hidup menjadi prioritas. Aku menyadari ada suara baru di rumah ini. Bukan langkah, bukan napas, melainkan jeda di antara keduanya. Seperti seseorang yang menunggu aku lengah. Aku bangun lebih pagi sejak hari itu. Bukan untuk menyiapkan sarapan, melainkan untuk memastikan apa yang tidak berubah semalam. Kunci pintu. Jandela. Posisi sepatu di rak. Aku menghafalnya. Setiap detail kecil menjadi penanda. Jika ada yang bergeser, aku ingin tahu. Aku menyimpan dokumen yang kuambil di tempat yang tidak pernah kugunakan sebelumnya. Di balik lapisan kain dalam tas belanja, di antara struk lama dan plastik kusut. Tempat yang tampak bodoh, tapi justru aman. Aku berhenti menyimpan apapun di ponsel. Aku menulis catatan di kertas kecil, lalu membakarnya di wastafel belakang rumah. Asapnya tipis, cepat hilang. Saat suamiku bertanya, aku menjawab seperti biasa. Nada datar. Sanyam Sekikapnya. Aku berlatih di depan cermin. Ekspresi yang tidak memancing tanya. Aku belajar mengendalikan mikroreaksi, alis yang terlalu cepat terangkat, jeda sebelum menjawab. Tubuhku menjadi alat yang harus kutenangkan. Kamu kelihatan sibuk, katanya suatu pagi. Banyak kerjaan, jawabku. Ia mengangguk. Aku mencatat cara ia memerhatikanku. Tidak lama, tidak singkat,
Tepat di tengah. Seperti orang yang tidak ingin terlihat memperhatikan. Aku mengubah rute harian. Tidak lagi lewat jalan utama. Aku parkir di tempat berbeda. Aku menyapa tetangga seperlunya. Aku berhenti mengunggah apapun. Aku menolak ajakan makan siang dengan alasan sederhana. Aku mengurangi jejak. Di pasar, aku merasakan tatapan. Entah nyata, entah hasil pikiranku. Aku menahan diri untuk tidak menoleh terlalu sering. Aku memilih kasir yang paling sepi. Aku menunggu sampai pembeli di belakangku berjarak cukup. Aku mendengar namaku disebut, lalu menyadari itu bukan aku. Di rumah, suara mesin cuci menjadi penutup. Aku menyetel televisi tanpa suara, sekadar cahaya bergerak. Aku duduk di ruang tamu dengan posisi yang memungkinkan melihat pintu dan jendela sekaligus. Ketika ponsel bergetar, aku tidak langsung mengangkat. Aku menunggu sampai getarannya berhenti. Aku ingin tahu siapa yang tidak sabar. Tekanan datang dalam bentuk kecil. Sendok yang jatuh. Lampu yang berkedip. Notifikasi yang salah waktu. Aku merespons semuanya dengan lambat, seperti orang yang berjalan di air. Aku menunda reaksi agar tidak meninggalkan jejak emosi. Malam hari menjadi paling berat. Rumah terasa berongga. Setiap sudut menyimpan kemungkinan. Aku tidur dengan pakaian lengkap. Kunci mobil kusimpan di saku jaket. Tas kecil dengan dokumen itu selalu dekat. Aku menempatkan ponsel terbalik agar cahaya tidak terlihat. Suamiku memelukku dari belakang. Gerakan yang dulu menenangkan kini membuat bahuku menegang. Aku membiarkannya. Aku menghitung napas. 1, 2, 3. Aku menunggu sampai lengannya mengendur. Aku tidak bergerak sampai aku yakin ia tidur. Aku mulai mencocokkan potongan. Tanggal di dokumen dengan hari-hari ia pulang larut. Nama yang mirip dengan cerita lama yang pernah ia sebut lalu berhenti. Aku tidak menyimpulkan. Aku hanya menyusun. Menyusun adalah caraku bertahan. Suatu siang, aku menemukan amplop di kotak surat. Tanpa pengirim. Isinya kosong. Aku berdiri lama di depan pintu, amplop di tangan. Tidak ada pesan, tapi pesannya jelas. Aku membuangnya ke tempat sampah umum 2 blok dari rumah, bukan di rumah. Aku pulang lewat jalan memutar. Kamu kemana? Tanyanya malam itu. Apotek, kataku. Ia tidak bertanya lagi. Aku menandai itu sebagai perubahan. Aku mencoba mencari kebenaran tanpa meninggalkan bekas. Perpustakaan, bukan internet rumah. Komputer umum. Pencarian singkat, terpitus. Aku mencatat alamat institusi, bukan nama. Aku menyadari betapa banyak hal bisa disembunyikan di balik prosedur. Lingkungan terasa ikut mengawasi. Satpam kompleks menyapa dengan senyum yang terlalu lama. Kurir berhenti di depan rumah, lalu pergi tanpa mengetuk. Aku tidak tahu mana yang nyata. Aku hanya tahu aku tidak boleh salah langkah. Kesalahan kecil hampir terjadi suatu sore. Aku lupa mematikan ponsel cadangan yang kusimpan di laci dapur. Bunyi getarnya memecah hening saat suamiku di ruangan sebelah. Aku membeku. Ditik-ditik memanjang. Ia berhenti berbicara, menoleh. Itu apa? Tanyanya. Timer, kataku cepat. Aku berjalan ke dapur, jantung berlari lebih cepat dari kakiku. Aku mematikan ponsel itu dengan tangan gemetar. Aku kembali dengan senyum yang kupaksakan. Ia menatapku, lalu kembali ke pekerjaannya. Aku tahu jarak kami bertambah 1 lapisan. Malam itu, aku duduk di lantai kamar mandi, punggung bersandar pada dinding dingin. Aku menekan telapak tangan ke lantai, mencari rasa nyata. Aku hampir ceroboh. Hampir membuka kedokku sendiri. Ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Sekali, 2 kali. Aku berdiri, napas tertahan. Suamiku sudah di kamar. Aku membuka pintu sedikit. Seorang perempuan berdiri di luar. Jaket sederhana. Wajah lelah. Maaf, katanya pelan. Kamu yang dari rumah sakit itu, ya? Aku menatapnya, jantung kembali berlari. Aku tidak menjawab. Ia menurunkan suara lebih jauh. Aku cuma mau bilang, kamu tidak sendirian. Aku menutup pintu perlahan. Di balik kayu itu, dunia tetap bergerak. Di dalam, aku berdiri diam, menyadari satu hal.
Bantuan tak terduga baru saja mengetuk, dan aku hampir saja membiarkannya pergi. Pintu tertutup, tapi bayangan perempuan itu tertinggal di balik kelopak mataku. Aku berdiri lama, tangan masih digagang, mendengarkan rumah bernapas. Tidak ada langkah, tidak ada suara lain. Hanya denyut yang belum mau turun. Aku tidak menceritakannya pada suamiku. Bahkan di kepalaku sendiri, kejadian itu kutaruh terpisah, seperti benda rapuh yang belum boleh disentuh. Malam berjalan lambat. Aku mematikan lampu satu persatu, menyisakan cahaya dapur yang redup. Di kursi makan, aku duduk tanpa bergerak, menunggu rasa takut berubah menjadi bentuk yang bisa kupikirkan. Pagi berikutnya, aku menemukan secari kertas di bawah pot bunga teras. Dilipat rapi, Kiring. Nomor telepon. Tidak ada nama. Aku memandangnya lama, menimbang risiko sekecil apapun. Aku merobeknya menjadi dua, lalu menyatukannya kembali. Gerakan kecil, pengingat bahwa aku masih punya kendali. Aku tidak menelepon dari rumah. Aku menunggu sampai siang, pergi ke warung fotokopi dekat pasar, lalu ke kios pulsa yang bising. Di sana, aku membeli kartu baru, murah, tanpa identitas. Aku berdiri di antara suara kipas angin dan radio dangdut, menekan nomor itu dengan jari yang terasa bukan milikku. Jah! Suara perempuan. Sama seperti kemarin. Tenang, rendah. Kamu yang tadi malam, kataku. Kalau kamu tidak yakin, tutup saja, jawabnya. Aku menutup mata sebentar. Kita bicara? Tempat ramai, katanya. Sore. 15 menit. Ia menyebut lokasi, lalu memutus sambungan. Tidak ada basa-basi. Tidak ada janji. Aku datang lebih awal. Kafe kecil di pinggir jalan, meja plastik, bau kopi gosong. Aku memilih duduk membelakangi dinding. Aku memesan minum tanpa gula, agar tanganku sibuk. Ketika ia datang, aku mengenalinya dari cara ia berhenti di pintu, memindai ruangan, lalu berjalan dengan langkah yang tidak terburu-buru. Kamu terlihat berbeda, katanya sambil duduk. Begitu juga kamu, kataku. Ia tersenyum tipis. Aku tidak minta kamu percaya. Bagus. Ia mengeluarkan ponsel, meletakkannya di meja, layar menghadap bawah. Aku bekerja di rumah sakit itu. Bukan yang kamu pikirkan. Apa yang kupikirkan? Bahwa aku berani, katanya. Aku hanya cukup takut. Aku tidak bertanya. Ia melanjutkan, suara rendah, seperti menghemat kata. Ia menunjuk satu waktu, satu ruangan, satu prosedur yang tidak tertulis. Ia tidak menyebut nama. Ia menyebut pola. Tentang simbol yang sama. Tentang bagaimana informasi dipindahkan tanpa jejak. Tentang siapa yang diuntungkan oleh diam. Kenapa kamu bilang ke aku? Tanyaku. Karena kamu sudah terlibat, jawabnya. Dan karena aku pernah berada di tempatmu. Aku menahan napas. Kapan? 2 tahun lalu. Ia tidak menceritakan sisanya. Ia menggeser secari kertas ke arahku. Bukan bukti. Petunjuk. Nomor arsip. Jam kunjungan. Satu singkatan yang sama seperti di map putih itu. Aku menyentuh kertas itu dengan ujung jari, seperti memastikan ia nyata. Kamu minta apa? Tanyaku. Tidak ada, katanya. Kecuali satu hal. Apa? Jangan menyebut namaku. Kami berpisah tanpa jabat tangan. Di jalan pulang, aku mengganti rute 2 kali. Aku menyadari perasaanku berubah. Bukan lega. Lebih tepatnya, harapan yang tahu diri. Kecil, berhati-hati. Hari-hari berikutnya, kami bekerja dalam diam. Tidak ada pesan panjang. Hanya tanda waktu. Aku mengikuti petunjuknya seperti mengikuti peta yang digambar samar. Perpustakaan kota. Arsip lama. Nama institusi yang berubah bentuk. Aku mencatat, menghubungkan, memotong asumsi. Setiap kebenaran datang dengan harga. Tidur yang terpotong, senyum yang harus kutahan, kebohongan kecil yang kian mahir. Suamiku mulai memperhatikanku lebih sering. Tidak bertanya, hanya hadir lebih lama di ambang pintu, di dapur, di belakang punggungku. Aku membalas dengan kebiasaan lama, menyeduh teh, menanyakan harinya, tertawa di waktu yang tepat.
Aku menyadari betapa mudahnya peran ini kupakai. Dan betapa mahalnya nanti. Suatu malam, perempuan itu mengirim pesan pendek. Hati-hati. Ada Prajazaran. Aku menghapus pesan itu setelah membacanya. Keesokan harinya, Satpam Kompleks menanyakan namaku dengan cara yang berbeda. Aku menjawab singkat. Di kantor pos, petugas meminta alamat lengkap 2 kali. Di rumah, ada panggilan tak dikenal yang berhenti sebelum terangkat. Pola bergerak. Kami bertemu lagi, kali ini di tempat terbuka dekat stasiun. Kereta lewat, suara menutup kata-kata. Ia terlihat lebih pucat. Mereka mempercepat, katanya. Siapa? Tanyaku. Ia menatapku. Yang sama. Aku merasakan ketegangan merambat ke rahang. Apa yang kamu butuhkan dariku? Kesabaran, katanya. Dan satu keputusan. Ia menyebut nama institusi yang pernah kulihat. Ia menyebut jam. Kalau kamu datang, kamu harus siap. Kalau aku tidak, jangan kembali ke rumah sendirian. Kami terdiam. Orang-orang berlalu. Seorang anak kecil tertawa, menarik tangan ibunya. Aku memikirkan rumahku. Kunci. Jandala. Sepatu di rak. Aku mengangguk pelan. Malam itu, aku memeriksa pintu berkali-kali. Aku menyiapkan tas kecil. Aku menulis 2 nomor di kertas dan menyelipkannya di sepatu. Aku menunggu sampai suamiku tidur. Aku duduk di ruang tamu, cahaya televisi tanpa suara memantul di dinding. Ponselka Bergeter. Pesan darinya. Bukan perempuan itu. Nomor tak dikenal. Kami tahu. Aku membeku. Detik berjalan. Pesan kedua masuk. Jangan salah langkah. Aku mematikan ponsel, melepas baterainya, dan menyimpannya di laci yang berbeda. Aku berdiri di tengah rumah, mendengarkan apapun yang mungkin terdengar. Tidak ada. Hanya keheningan yang menekan. Pagi datang dengan kabar buruk. Pesan dari perempuan itu tidak terkirim. Teleponnya tidak aktif. Di rumah sakit, namanya tidak ada di daftar shift. Seorang perawat menyebut ia cuti mendadak. Terlalu mendadak. Aku duduk di mobil, mesin mati, tangan disetir. Harapan yang kupeluk kemarin kini berdarah. Sekutu itu berada di bawah ancaman yang sama. Dan aku tahu, waktu untuk berhadapan semakin dekat. Telepon rumah berdering sekali lalu berhenti. Aku tidak mengangkatnya. Aku membiarkan suara itu jatuh, seperti umpan yang sengaja dibiarkan mengapung. Aku tahu mereka mengawasi. Bukan dengan cara kasar. Tidak ada ancaman langsung. Tekanan datang dari keteraturan yang berubah. Dari prosedur yang tiba-tiba dilompati. Dari wajah-wajah yang terlalu tenang. Aku belajar membedakan ketenangan dan kontrol. Yang pertama menenangkan, yang kedua mematikan. Aku memulai dengan hal kecil. Kesalahan yang bisa dibenarkan. Aku mengajukan pertanyaan yang salah ke orang yang tepat. Di kantor pelayanan publik, aku menyebut nomor arsip yang seharusnya sudah ditutup. Petugas mengernyit, lalu tersenyum kaku. Ia mengetik lebih lama dari perlu. Aku meminta salinan. Ia berkata mesin rusak. Aku mengucapkan terima kasih, lalu pergi. 2 jam kemudian, nomor tak dikenal masuk ke ponsel cadangan. Aku tidak mengangkatnya. Aku menunggu. Mereka mencatat. Di rumah, aku mengubah ritme. Aku pulang lebih cepat 1 hari, lebih lambat hari berikutnya. Aku meninggalkan lampu teras menyala semalaman, lalu mematikannya keesokan hari. Aku ingin melihat siapa yang menyesuaikan diri. Swamika Meniswakan. Ia selalu menyesuaikan. Itulah celahnya. Kamu berubah, katanya suatu malam. Kita semua berubah, jawabku. Ia menatapku lama. Tidak ada kemarahan. Tidak ada senyum. Hanya evaluasi. Aku merasakan panas naik ke dada, kemarahan yang kupeluk rapat. Aku tidak boleh meledak. Ledakan adalah hadiah bagi mereka. Aku memanfaatkan satu kebiasaan lama. Ia selalu meletakkan kunci cadangan di saku jaket tertentu. Aku menunggu hari hujan, hari ketika jaket itu tergantung basah di kamar mandi. Aku mengambil kunci itu selama 2 menit. Cukup untuk menyalin. Cukup untuk mengembalikan tanpa bekas. Risiko kecil. Hadiah besar. Malam itu,
Aku masuk ke ruangan yang selama ini dihindari. Lemari arsip kecil di sudut rumah, yang katanya berisi dokumen lama kantor. Aku membuka laci paling bawah. Aku tidak mengambil apapun. Aku memindahkan satu map saja, 2 sentimeter ke kiri. Aku menutupnya kembali. Perubahan kecil. Umpan. Keesokan paginya, map itu kembali ke posisi semula. 2 sentimeter ke kanan. Aku tersenyum tipis. Topeng mulai retak. Tekanan meningkat dari arah lain. Di jalan, mobil yang sama muncul 2 kali di kaca spion. Di toko, kasir menanyakan namaku dengan cara yang terlalu spesifik. Di ponsel, pesan singkat masuk lalu terhapus sendiri. Mereka ingin aku tahu tanpa mengaku. Aku membalas dengan kesabaran yang dipelajari. Aku menyebarkan informasi yang tidak sepenuhnya benar. Kepada orang yang salah, dengan cara yang tepat. Aku menyebut jadwal yang keliru. Alamat yang sedikit melenceng. Jika mereka bereaksi, aku akan tahu jalurnya. Jika tidak, aku akan berhenti. Reaksi datang lebih cepat dari dugaanku. Suamiku pulang lebih awal, wajahnya tegang tapi rapi. "Kamu ketemu siapa hari ini?" tanyanya. "Tidak siapa-siapa," kataku. Ia mengangguk. "Hati-hati." Nada itu seperti peringatan yang dibungkus perhatian. Aku merasakan kemarahan menguat, mengeras, berubah menjadi alat. Aku tidak membantah. Aku mendekat, menyentuh lengannya, sesuatu yang jarang kulakukan akhir-akhir ini. Ia kaku sepersekian detik. Celah kedua. Aku menyusun potongan dengan presisi. Jam, tempat, reaksi. Aku mencatat dalam kepala, bukan di kertas. Aku mengingat urutan. Aku menghapus emosi dari proses. Aku menjadi dingin, dan dingin membuatku akurat. Suatu sore, aku mendatangi rumah sakit lagi. Bukan untuk bertanya. Untuk terlihat. Aku duduk di bangku yang sama, membuka map kosong, menunggu. Seorang petugas melewati, berhenti, lalu melanjutkan. Seorang lainnya menatap, lalu mengalihkan pandangan. Aku tersenyum kepada yang salah. Aku membiarkan mereka salah menilai. Di lift, seorang pria berjas berdiri di sampingku. Ia menekan lantai yang sama. "Cuaca," katanya. Ayah, jawabku. Ia mengangguk. "Kadang orang memilih diam. Kadang," kataku. Pintu terbuka. Kami berpisah. Aku tahu pesan itu bukan untukku saja. Aku tahu mereka mulai kehilangan kesabaran. Kesalahan mereka datang dalam bentuk kebocoran kecil. Sebuah nama disebut di tempat yang tidak semestinya. Sebuah tanggal yang tidak sinkron. Sebuah cap yang terlalu baru untuk dokumen lama. Aku menangkapnya. Aku menyimpannya. Aku tidak merayakan. Merayakan mengundang perhatian. Di rumah, suamiku mulai bertanya dengan cara berbeda. Lebih spesifik. Lebih sering. Aku menjawab dengan kebenaran yang tidak lengkap. Aku memilih kata dengan jarak aman. Aku menahan diri untuk tidak bertanya balik. Setiap langkah bisa memicu kehancuran. Aku menunggu momen ketika ia membuat kesalahan. Momen itu datang malam hujan. Listrik padam. Rumah tenggelam dalam gelap yang pekat. Aku menyalakan lilin. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya setengah terang. "Kamu menyimpan sesuatu," katanya. Aku mengangkat bahu. "Kita semua menyimpan." Ia melangkah mendekat. Aku tidak mundur. "Berhenti," katanya pelan. Aku menatapnya. Aku melihat kelelahan di balik kontrol. Aku melihat retakan. "Kalau aku tidak," tanyaku. Ia terdiam. Itu kesalahannya. Diam terlalu lama. Aku tahu, dan ia tahu bahwa aku tahu. Telepanya berjeter. Ia melirik layar, cepat, lalu mematikannya. Aku menangkap satu kata sebelum gelap menelannya. "Sekarang." Aku tersenyum. Sangat tipis. "Mereka menunggumu," kataku. Ia menatapku dengan sesuatu yang baru. Bukan marah. Bukan takut. Terdesak. Topeng itu retak sepenuhnya. "Kamu tidak mengerti," katanya. "Cukup," jawabku. Hujan mengguyur atap. Lilin berjeter. Aku berdiri tegak, merasakan kemarahan terpendam akhirnya menemukan bentuk. Tidak ada lagi ruang untuk ragu.
Aku sudah mendorong. Ia sudah tergelincir. Ketukan keras terdengar di pintu depan. Sekali, dua kali. Tidak sabar. Aku menoleh ke pintu, lalu kembali menatapnya. Nafas kami terdengar di antara hujan dan gelap. Konfrontasi itu tidak bisa ditunda lagi. Dan di saat itu, aku tahu kebenaran akan menuntut harga terakhir. Ketukan itu bukan lagi pertanyaan. Pintu bergetar, seolah rumah ini diminta memilih pihak. Aku berdiri di tempatku, napas rata, tangan kosong. Di balik kayu, suara hujan menekan dunia menjadi sempit. Suamiku melangkah lebih dulu. Aku menangkap gerak bahunya yang menegang, keputusan yang terlambat. Saat pintu terbuka, cahaya senter menembus gelap, memotong ruang tamu menjadi garis-garis keras. Dua orang berdiri di luar, jas basah, sepatu kotor. Wajah mereka tenang, terlalu tenang untuk malam seperti ini. "Selamat malam," kata salah satu. "Kami mencari." "Dia di sini," kata suamiku, cepat. Terlalu cepat. Aku merasakan sesuatu runtuh tanpa suara. Seperti bangunan tua yang menyerah pada usia. Aku melangkah maju, berdiri sejajar. Tatapan kami bertemu. Ia tidak menoleh. "Boleh kami masuk?" tanya pria itu. Aku mengangguk. Kata-kata tidak diperlukan lagi. Mereka menyebar dengan efisiensi yang dingin. Senter menyapu dinding, lemari, sudut yang kupelajari selama bertahun-tahun. Aku duduk di kursi, punggung tegak, tangan di pangkuan. Aku mendengar detak jam. Aku menghitungnya. 1, 2, 3. Ini bukan penggerebekan. Ini penutupan. "Nama lengkap," kata pria yang lebih tua. Aku menyebutkannya. Ia mencatat tanpa menatap. "Nama lengkap Anda?" katanya pada suamiku. Ia menyebut nama yang kukenal. Pria itu berhenti menulis. Mengangkat kepala. "Nama sebelumnya?" Henning. "Hujan. Lilin yang hampir habis." Aku menoleh perlahan. Wajah suamiku mengeras, lalu melunak, seperti otot yang menyerah. "Tidak ada," katanya. "Coba lagi," kata pria itu. Suaranya tidak naik. Aku merasakan katarsis datang bukan sebagai ledakan, melainkan tekanan yang akhirnya menemukan jalan. Suamiku menghela napas panjang. "Ada," katanya. "Tapi itu lama." Pria itu mengangguk, seolah sudah tahu. Ia menyebutkan nama yang selama ini berputar di kepalaku. Mirip. Terlalu mirip. Aku memejamkan mata sesaat. Ketika kubuka, aku memilih mendengar. Malam bergerak cepat dan lambat sekaligus. Pertanyaan-pertanyaan pendek. Jawaban yang ditimbang. Dokumen dikeluarkan. Cap yang kukenal. Tanggal yang tak bisa dibantah. Ia menjelaskan dengan nada datar, menyusun alasan seperti batu bata. Aku melihat lubang di antaranya. "Itu untuk bertahan," katanya padaku. "Untuk kita." "Kita?" Suaraku keluar tipis. Ia menoleh. "Untuk pertama kalinya malam ini. Aku melindungimu." Kemarahan yang kutahan berbulan-bulan bergerak, namun tidak meledak. Ia menjadi dingin, tajam. Dengan kebohongan. Ia terdiam. Pria berjas mencatat. "Ada korban?" katanya. "Ada alur dana." "Ada saksi?" "Saksi." Kata itu jatuh berat. Aku teringat perempuan di teras, jaket sederhana, wajah lelah. Aku bertanya-tanya di mana ia sekarang. "Ini tidak seperti yang kamu pikir," kata suamiku lagi. Aku sudah berhenti. Berhenti kapan? Tanyaku. Ia membuka mulut, lalu menutupnya. Itulah jawabannya. Ketika borgol diklikkan, bunyinya kecil. Hampir sopan. Aku berdiri. Lututku kuat. Aku tidak menangis. Aku memandang wajah yang kucintai dan tidak kukenal. Ada rasa kehilangan yang jujur, dan kelegaan yang sama jujurnya. Keadilan datang tanpa musik. "Kamu aman," kata pria itu padaku. Aku mengangguk. Kata aman terasa asing. Mereka membawanya pergi. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Hujan melemah. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada sofa. Tanganku gemetar sekarang. Aku membiarkannya. Ini waktunya. Telepon berdering.
Nomor yang ku kenal dari kertas di sepatu. Aku mengangkat. Kamu baik-baik saja? Suara itu pelan. Ayah, kataku. Aku minta maaf, katanya. Aku terlambat. Kamu datang tepat waktu, kataku. Ia terdiam, lalu memutus. Tidak ada janji lanjutan. Tidak perlu. Pagi datang tanpa perayaan. Cahaya masuk, memperlihatkan bekas-bekas malam, cangkir, lilin habis, noda sepatu di karpet. Aku membersihkan perlahan. Setiap gerakan terasa seperti mengembalikan ruang pada fungsinya. Di kantor polisi, aku menandatangani kertas. Banyak kertas. Pertanyaan diulang dengan kata berbeda. Aku menjawab sejujur yang ku bisa. Ada bagian yang kugenggam rapat, bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk bertahan. Ketika aku keluar, udara terasa lebih ringan. Tapi dada masih berat. Aku duduk di mobil, menatap jalan. Ada dunia yang menunggu, dan aku belum siap memasukinya. Malam berikutnya, aku bermimpi. Tidak buruk, tidak baik. Hanya suara hujan dan ketukan yang tidak berakhir. Aku bangun dengan napas cepat, lalu menenangkannya. Aku menyadari dampak tidak selesai hanya karena kebenaran diucapkan. Aku berjalan ke jendela. Kota diam. Aku menempelkan dahi ke kaca. Ada luka yang harus diterima, dan ruang kosong yang harus diisi ulang dengan cara baru. Keadilan telah datang. Dan ia meninggalkan bekas yang masih berdarah. Aku mematikan lampu. Duduk di gelap. Mendengarkan rumah bernapas lagi. Dampak emosional belum selesai. Tapi di antara hening itu, aku merasakan sesuatu yang lain, kecil namun nyata. Penyembuhan telah mulai bergerak. Sunyi datang tanpa suara. Bukan seperti malam-malam sebelumnya yang penuh ancaman, melainkan sunyi yang memilih duduk, menunggu aku siap. Aku bangun dengan cahaya pagi yang lembut, tanpa alarm, tanpa pesan masuk yang tergesa. Rumah ini masih sama, tapi aku tidak lagi memeriksanya seperti medan. Aku berjalan ke dapur, menyeduh air, mendengar bunyinya mendidih. Rutinitas kembali, namun rasanya berbeda. Lebih jujur. Tidak ada peran yang harus kupakai. Hari-hari setelah itu bergerak pelan. Aku membersihkan rumah tanpa tergesa, memindahkan benda-benda yang mengingatkanku pada versi lama diriku. Foto di dinding tidak kuturunkan. Aku biarkan ia ada, sebagai penanda, bukan luka terbuka. Aku belajar bahwa menghapus bukan selalu cara bertahan. Ada orang-orang yang datang dengan pertanyaan. Dengan simpati. Dengan jarak. Aku memilih menjawab seperlunya. Aku tidak lagi merasa perlu menjelaskan diriku kepada semua orang. Kepercayaan menjadi sesuatu yang kutata ulang, bukan kubagikan. Aku mengukurnya dengan waktu, bukan janji. Malam masih membawa sisa-sisa mimpi. Aku terbangun kadang dengan napas cepat, telapak tangan basah. Aku duduk, menunggu jantung kembali ke ritmenya. Aku tidak melawan ketakutan itu. Aku membiarkannya lewat, seperti cuaca. Aku belajar bahwa trauma tidak harus ditaklukkan, ia perlu dipahami. Aku kembali ke rumah sakit itu suatu siang, bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk menutup lingkaran. Koridor masih panjang, lampu masih berdengung. Tapi langkahku stabil. Aku duduk di bangku yang sama, menatap orang-orang berlalu. Mesin tetap berjalan. Aku tidak lagi merasa menjadi bagian yang terselip. Seorang perawat muda menyapaku. Perlu bantuan? Tidak, kataku. Terima kasih. Aku berdiri, keluar, menghirup udara luar. Ada kebebasan kecil di sana, terasa di dada. Aku mulai menata hidup dengan pilihan-pilihan sederhana. Mengubah jam tidur. Menanam sesuatu di teras. Memilih rute jalan yang kusukai, bukan yang aman. Aku menulis lagi, di buku yang kubeli tanpa maksud besar. Hanya kalimat-kalimat pendek. Catatan tentang hari, tentang rasa. Aku menemukan suaraku kembali, pelan-pelan. Ada saat-saat ketika kehilangan muncul tiba-tiba. Di pasar, saat melihat pasangan tertawa. Di radio, saat lagu lama diputar. Aku berhenti sejenak, membiarkan rasa itu hadir. Aku tidak menyesal mencintai. Aku menyesal dibohongi. Perbedaan itu penting. Aku bertemu perempuan itu sekali lagi, tidak sengaja,
di tempat ramai. Kami saling mengenali tanpa mendekat. Ia mengangguk. Aku membalas. Tidak ada kata. Tidak perlu. Kami telah melakukan bagian kami masing-masing. Dunia berputar, dan kami melangkah ke arah yang berbeda. Di rumah, aku mengganti kunci. Bukan karena takut, melainkan karena pilihan. Aku membuka jendela lebih sering. Aku membiarkan angin masuk, membawa suara kota. Aku tidur dengan lampu mati. Aku percaya pada gelap dengan cara baru. Ada harga yang kubayar. Kesendirian yang nyata. Hubungan yang harus kubangun ulang dari nol. Malam-malam panjang tanpa sandaran. Tapi ada juga kebebasan yang tidak bisa dibeli. Kebebasan untuk tidak berpura-pura. Untuk berkata tidak. Untuk diam tanpa curiga. Aku menyadari bahwa keadilan tidak mengembalikan waktu. Ia hanya memberi ruang untuk melanjutkan. Aku mengisi ruang itu dengan hal-hal kecil yang bisa kupegang, secangkir teh, langkah pagi, halaman yang kutulis. Aku berhenti menunggu penutupan sempurna. Hidup jarang memberikannya. Suatu sore, aku duduk di teras, matahari turun pelan. Tetangga lewat, menyapa. Aku membalas. Aku tidak menutup pintu lebih cepat dari perlu. Aku membiarkan dunia melihatku apa adanya. Tidak kuat, tidak rapuh. Hanya hadir. Ketika malam tiba, aku mematikan lampu satu persatu. Rumah kembali sunyi. Sunyi yang bermakna. Aku duduk di ruang tamu, mendengarkan napasku sendiri. Tidak ada ketukan. Tidak ada pesan. Hanya waktu yang berjalan. Aku memejamkan mata. Mengingat, lalu melepaskan. Lingkaran ketakutan itu akhirnya menutup, bukan dengan dentuman, melainkan dengan penerimaan. Ada luka yang akan selalu ada, tapi ia tidak lagi memimpin. Aku yang memimpin sekarang. Dan di dalam keheningan itu, tanpa cliffhanger, tanpa ancaman, aku berdiri di hidup yang baru. Tidak sempurna. Tidak mudah. Tapi milikku.